Radio5waktu.com sedang berada di Gacepu Haryono ya, di Jalan Dayang Sumbi Dalam 4, Kelurahan Cipageran, tepatnya di RW 05, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Dan sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Wahyu Widiatmoko ya, Ketua DPRD Kota Cimahi di program Sapa Warga. Juga ada ibu-ibu nih dan bapak-bapak dari warga RW 05 sebagai pelaku UMKM di Kelurahan Cipageran, dan kita akan ngobrol-ngobrol nanti Pak Wahyu dengan warga ya. Pak Wahyu, selamat datang di RW 05 Pak Wahyu. Sejak tadi ini ya jalan kaki nih Pak Wahyu ya. Ini kegiatan jalan kaki ini gimana Pak, dilakukan pada hari ini aja atau memang sudah beberapa kali nih? Kenapa harus jalan kaki dari rumah sampai ke lokasi sini Pak? Ya, terima kasih sebelumnya Kang Bubun dan juga seluruh warga pendengar radio 5 waktu, terutama khususnya yang ada di Kota Cimahi. Sengaja saya datang ke sini untuk berjalan kaki dari rumah. Sebenarnya nggak hanya hari ini saja, mungkin beberapa waktu yang lalu pas hari pertama kita masuk kantor, ada rapat sidang paripurna pembukaan masa sidang tahun 2025, saya juga jalan kaki. Dan saya insya Allah ini menjadi program rutin saya, setiap pekan sekali saya ada jalan kaki menuju kantor dan nanti menyapa warga ataupun kita melihat keadaan lingkungan atau sekitar Kota Cimahi gitu aja. Kenapa harus jalan kaki Pak? Kan bisa misalkan naik sepeda atau naik motor gitu kan Pak? Saya rasa jalan kaki adalah salah satu olahraga yang paling murah dan kita bisa langsung berdiskusi, mendatangin warga dengan sangat mudah, langsung menyapa ketika ada apa yang perlu kita datangi. Contoh tadi saya datang ke Kelurahan Cibober, juga menyapa pelaku UMKM juga Bu, dari mahasiswa Unjani tadi saya melihat ada di sana ya. Ada di sana saya menyapa. Dan jadi dari Cibogo ke Cibober dulu baru ke sini Pak. Ya, Cibober pada suka masuk ke situ ke kelurahan. Saya coba tadi datang ke Stadion Sangguriang juga, saya melihat keadaannya dan saya berharap udah bagus Pak stadionnya. Saat ini mungkin belum dan perlu diperbaiki lagi. Kedepannya mungkin harapan bagi kita semuanya Stadion Sangguriang bisa kita perbaiki dengan bagus lah, dengan dukungan dari pemerintah, DPRD dan juga seluruh warga yang ada di Kota Cimahi menjadi stadion kebanggaan kita bersama. Nah, begini Pak Wahyu, nanti Pak Wahyu bisa ngobrol sama ibu-ibu di sini ya. Kebetulan di sini ada Ibu Teti ya, koordinator UMKM Kelurahan Cipageran nih Pak Wahyu. Kemudian ada yang lainnya juga pelaku UMKM di RW 05 tuh. Ada Bu Epi dan lain-lain gitu. Jadi Pak Wahyu silahkan kalau mau ngobrol dengan mereka atau ada yang mau menyampaikan dulu. Misalkan ucapan selamat datang dari sini atau dari RW 05 atau siapa? Ya. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ketua DPRD Kota Cimahi, Bapak Wahyu. Selamat pagi kepada Ketua UMKM untuk Kelurahan Cipageran. Ada koordinator UMKM juga untuk di wilayah RW 5, kepada pelaku-pelaku UMKM lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kemudian kepada yang terhormat Ibu Ketua PKK untuk wilayah RW 5, ya. Kemudian selamat pagi juga Pak Furi sudah berkenan hadir, salah satu tuan rumah lah di RW 5. Siap. Pak Wahyu, untuk mengingatkan saja, saya Yun Susilowati selaku sekretaris dari Ketua RW 05 Cipageran, Pak Haji Komar Anwari. Hatur salam, beliau tidak bisa hadir karena mengikuti musrenbang kelurahan. Di sini ada Bapak Ketua RT 5, Ketua RT 4, hatur nuhun sudah menemani. Apa Yun Pak? Mangga.
Iya Pak, mangga. Sini kosong. Ya nggak apa-apa, ke depan aja. Ya. Izin Pak Wahyu, kami sangat bersyukur dan bahagia lah ya dilongok ku Ketua DPRD Kota Cimahi untuk menyapa warga. Walaupun sangat mendadak ya. Saya kaget juga kemarin Pak RW kontak, Bu siap besok bla bla bla. Waduh, saya bilang, apa yang harus kita siapkan? Tempat aja katanya. Oh ya. Tapi suatu saat kesini ya kita biasa ngaliwat diri. Siap, insya Allah. Izin saya menyampaikan, kita kenapa selalu pakai gazebo Haryono? Ini lahan merupakan lahan hibah dari Pak Haryono. Beliau sekarang tinggalnya di Kandang Uncal Pak, dekat Pak Haji Wahdan. Beliau dulu membeli kafling ini, akhirnya karena beliau sakit Pak, stroke, tidak mungkin katanya dia akan membangun rumah di sini, pindah ke sini. Akhirnya dihibahkan kepada kami untuk dibikin apa saja yang penting bermanfaat untuk warga. Nah di bawah ini Pak, ini adalah septic tank komunal yang sumber dananya dari pemerintah tempo hari. Di sini ada 2 septic tank komunal Balumbang A dan Balumbang B. Kebetulan pimpronya untuk Balumbang A itu Ibu Ella, kader PKK, sedang di kelurahan. Yang Balumbang B-nya kebetulan saya sendiri pimpronya. Jadi ini di sini juga bapak-bapak RT terlibat dulu. Ini yang memasak untuk pegawai dulu, ya tukang masak, koki. Alhamdulillah kita guyup. Dana yang dipakai ini Pak, ini dana dari PNPM, ditempelkan untuk gazebo. Kemudian ada warga juga semua berkontribusi, saikhlasna, satiasana. Kita tidak maksa Pak, gitu. Tapi piraku dan ini teh dari kita untuk kita oleh kita, didukung juga oleh dana dari pemerintah. Seperti yang Pak Wahyu lihat, ini kamar mandi sudah ada Pak. Tadinya wastafel cuci tangan sudah ada, tapi maklum seueur barudak ameng ka dieu pecah Pak. Main bola mereka di sini. Nah, kita punya beberapa PR, di antaranya pagar untuk ini Pak, sekeliling gazebo. Kemudian pengaman pagar jembatan, karena ini tadinya akan kita jadikan posyandu Pak, tempat untuk posyandu. Kemudian kegiatan RW atau ibu-ibu bade ngaos di dieu oge teu sawios. Begitu, tapi memang di sini seperti inilah, jadi ada terap-terap yang lumayan, jadi kalau untuk sepuh agak repot memang. Ya. Nah, Wifi-nya ada juga ya Bu ya? Wifi ada. Oh, ya. Ini dari Bu Nurul Arifin Pak, tempo hari. Oh siap. Ya, bantuan dari Bu Nurul Arifin, alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya apapun lah Pak ya. Sini pernah ya. Ya, memang tidak bisa langsung meninjau. Tapi kami mengajukan, iya, alhamdulillah. Nah, di antara UMKM yang ada nih, sekarang kita bicara UMKM, Pak Ketua. Kita harusnya bangga nih Pak Ketua, karena di Cimahi, RW 5 itu sentra pembuatan toge. Nah, mungkin nanti kapan-kapan barangkali Bapak mau lihat. Ini contohnya toge dan tempe. Mohon. Oleh sebab itu kami juga menghadirkan Ketua Paguyuban Toge Pak, Kang Rano. Siap Kang Rano. Ya. Nah jadi di RW 5 ini selain UMKM yang bergerak di bidang cemilan Pak, makanan. Ini ada satu lagi Bu Yuyun Iman belum datang. Beliau membuat pisang aroma Pak. Ya, sebetulnya di kita ada getuk Pak, ada getuk keju. Tempo hari diikut sertakan menjadi perwakilan dari RW 5 program One Product One RW. Tapi entah kenapa yang menang kok produk fashion. Sekirang nyambung Pak. Mohon sambil ditinjau kembali itu opor. Siap. Kalau bisa, kalau fashion ya fashion. Kalau makanan kering, makanan basah. Nah Pak Ketua, mungkin itu sekilas pandang yang ada di RW 5 mengenai
apa yang kita punya, dan kita juga terbuka gazebo ini boleh dipinjam oleh pihak luar selama terjaga kebersihan dan keamanan. Kalau bisa ada uang kas untuk bersih-bersih. Yang bersih-bersihnya ini suami tercinta Bu Ketua PKK, ini yang rajin. Ini tanaman-tanaman juga Pak, kita manfaatkan. Ditanami apa saja, bahkan Ibu PKK kalau mau berkebun juga silahkan. Mungkin itu saja Pak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penerimaan ini. Hatur nuhun, nanti Bapak jalannya jangan jauh-jauh ya Pak. Mungkin itu saja sementara dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu. Dan sebelum kita dialog tentang UMKM nih Pak Wahyu, kebetulan di sini ada koordinator UMKM Kelurahan Cipagerannya. Kalau mau menjelaskan dulu seputar UMKM di Kelurahan Cipageran, mangga Bu, silakan Bu, pakai mic-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahyu sebagai Bapak Ketua DPR kita, juga yang terhormat semuanya yang ada di sini yang kami cintai semua. Pada kesempatan ini perkenankan saya sebagai Ketua UKM Pak, Koordinator UKM Kelurahan Cipageran Cimahi Utara, untuk mengungkapkan rasanya sangat terhormat sekali, sangat tersanjung bahwa pada hari ini kami bisa bertemu muka langsung dengan Bapak, yang mana memang sangat jarang terjadi pada saat-saatnya. Biasanya kalau ketemu ketua DPR itu ada event ya Pak, tapi itu pun tidak bisa bertegur sapa ataupun apalagi curhat Pak. Iya, jadi kami dari Himpunan Kota Cimahi itu mempunyai komunitas UKM tingkat kota, yang mana itu di bawah semuanya pembinaan dari Disdagoprin. Nah, lanjut untuk memudahkan segala sesuatu kegiatan atau informasi apapun yang disampaikan dari dinas, itu kami ke koordinator tingkat kecamatan, nanti dari situ ke kelurahan. Nah, dalam jangka waktu kurang lebih 1 tahun ini, untuk lebih mengefisienkan juga memudahkan ya Pak ya, untuk segala sesuatunya tentang UKM, baik itu tentang legalitas ataupun informasi yang lain-lainnya, itu kita punya koordinator tingkat wilayah. Jadi kita punya koordinator tingkat RW ya. Nah, dalam hal ini ada Ibu Epi sebagai ketua koordinator RW 5 Pak. Kebetulan saya juga warga RW 05 Pak, jadi sekaligus jadi tuan rumah juga ya Ibu. Nah, untuk itu mungkin kesempatan ini adalah kesempatan yang mumpuni bagi kami. Kapan lagi ketemu Bapak kalau tidak untuk bertegur sapa saja mah mungkin mudah Pak ya kalau kita di DPR nanti. Tapi kalau ini secara langsung mungkin Bapak untuk bisa menerima curhatan kami semua. Mungkin sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu, mangga kalau mau berdialog dengan warga silakan, kita kasih kesempatan Pak Wahyu. Mau bertanya atau mau apa silakan, dengan langsung ngobrol dengan warga di sini, terutama di RW 5 pelaku UMKM nih. Atau ibu-ibu pelaku UMKM nanti ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan aspirasi, boleh ya Pak Wahyu ya? Boleh, sangat boleh sekali. Pak Wahyu bisa langsung ini. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak RW, mungkin diwakili oleh Ibu tadi, dan juga seluruh RT, tokoh masyarakat, ada sahabat saya Mang Puri, dan juga disebutnya ketua ya UMKM Kelurahan Cipageran, dan juga di RW 5. Kalau Ibu tadi sebagai apa Bu? Lupa. Sekretaris RW, dan juga ada Ibu PKK dan ibu-ibu pelaku UMKM yang ada di sini, dan juga Bapak-bapak, Pak RT, dan juga Pak tadi apa? Ketua apa tadi? Lupa. Oh, ketua kelompok Toge ya, Toge. Ada sentra Togenya di sini ya. Oh, luar biasa nih. Siap, makasih. Ya, yang pertama mungkin sedikit ingin memperdalam ya terkait dengan UMKM ini.
Kalau di khusus untuk kebetulan Ibu kan tingkat kota, mungkin di tingkat RW 5-nya Kelurahan Cipageran. Untuk khusus di RW 5 ini Bu, one produknya tadi, satu produknya yang diunggulkan apa? Mungkin di sini kan saya lihat kan ada banyak sekali tuh ya, macam-macam ya, ada dapi sari, kajojo, cemilan jadul. Terus ini apa Bu ini? Lumpi. Ya, sempol ayam dan yang lainnya. Yang diandalkan apa nih Bu? Mungkin saya bertanya kepada Ibu dulu. Boleh ya, Ketua UMKM RW 5 dulu. Ya, siap. Mungkin enggak dibantu mic-nya. Siapa? Kang, Ibu. Atau sebelumnya nanti sambil mendengarkan Ibu dulu, mangga silakan Bu. Yang paling diandalkan Bu, ini kan ada macam-macam tuh. Berarti kalau semua diandalkan berarti keren gitu loh. Makasih. Produk yang diunggulkan di RW 005 kita kebetulan kelurahannya luas ya RW-nya, tapi yang menang di opor ya, yang setelah kita melalui proses kurasi itu produknya getuk ya, produk getuk, tapi kebetulan nggak ada ya sampelnya gitu ya Pak. menang Bu, getuk itu boleh menambahkan boleh. Getuk keju, getuk singkong, atasnya pakai topping krim keju. Itu pengusahanya namanya Pak Agus. Jadi beliau juga menyerap tetangga-tetangga lah untuk diberdayakan. Pengirimannya sudah sampai ke Filipina. Jadi beliau itu setiap subuh mengirimkan getuk ke bis Budiman, ke Garut, ke Tasik, ke Banjar, wilayah Priangan. Kemudian ada juga yang ke arah barat ya. Itu yang kita ketahui. Kemudian yang ke Filipina itu rutin juga. Malah tentara Filipina yang minta itu selalu rutin. Gitu. Nah, singkongnya memang kita masih belum bisa singkong dari petani yang ada di Cipageran. Karena ada petani-petani singkong di Cipageran ini lebih tergiur ke pasar induk, ke Caringin gitu. Jadi Pak Agus ini masih belinya ya pesannya ke Subang, ya khusus ya langganan. Itu tadi Pak. Nah jadi kembali ke program opor tempo hari, ketika di tingkat kelurahan kalah Pak. Justru aneh, kenapa yang menangnya kok produk fashion di Cipageran sendiri. Jadi kita juga kenapa ya kalau makanan kan selayaknya di nilainya itu ya makanan juga gitu loh. Ini fashion ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran. Dan saya beserta rekan-rekan kader-kader PKK seluruhnya kita berembuk kenapa ya bisa terjadi seperti ini. Kita mengharapkan kepada pemerintah Kota Cimahi seandainya mengadakan program seperti itu dipilah Pak. Kalau fashion, kalau karya dari kayu, kayu. Kalau makanan basah, kalau makanan kering, cemilan. Jadi jelas Pak. Jadi ini kita masih kok jomplang banget gitu loh. Nah ini juaranya waktu itu kalau nggak salah dari RW 24 produk fashion. Jadi mungkin mohon Bapak Ketua DPRD bisa memberi masukan kepada Pemkot Cimahi seandainya mengadakan program serupa itu, tolong ini lagi lah, diperbaiki gitu Pak. Lalu keduanya, pelaku usaha yang terambil ke tingkat kelurahan, aya kadeudeung atuh Pak, kan mereka bikin banner, menyiapkan produk. Gak menang gak apa-apa, adalah sedikitnya mah uang transport, hiburan. Jangan habisnya buat tenda, dana buat kursi, meja ya Pak ya.
hapunten lah. Jadi tolong hargai. Iya, iya seperti itu. Hapunten. Saya karena ada di lapisan paling bawah, Pak. Jadi saya nih mendengar keluhan ya. Apa ya? Jadi asa capek hungkul, ingkik ke kelurahan. Ternyata ya udah wae bubar. Jadi yang produksi terbengkalai dia tinggal ya sampai enggak kerja gitu hari itu. Jadi hapunten ada Bapak nih, aduh kesempatan banget Pak. Iya, tapi kan demi kebaikan Kota Cimahi dengan segala aspeknya. Kita berharap banyak terhadap Bapak lah untuk bisa memajukan ini. Terima kasih. Hapunten. Ya. Ya, Pak Wahyu mangga kalau mau dulu ya. Berdialog lagi dengan. Ya, terima kasih Bu ya. Sekretaris RW dan juga Ibu Ketua UMKM RW 5 Kelurahan Cipageran. Jadi saya jawab dulu, saya tanggapin dulu. Ya Ibu, mungkin itu masukan yang bagus. Kedepannya sih memang betul, memang harus ada semacam klasifikasi atau tematik. Jadi yang diperlombakan itu kalau memang untuk produk UMKM-nya, contoh tadi camilan, makanan. Cuman mungkin nanti perlu dilihat juga Bu, apakah di setiap RW-nya itu memang ada ada macam-macam loh, bermacam-macam produk yang UMKM-nya. Bisa jadi mungkin di satu RW ada satu aja, berarti kan nggak bisa ikut perlombaan yang sejenis dengan itu. Tapi nggak apa-apa, ini masukan yang bagus, masukan yang menurut saya luar biasa. Nanti akan kita sampaikan kepada dinas terkait, yaitu Disdak Koperin ya, Kota Cimahi. Ya terkait juga dari masukannya Kang Bubun, Bapak dan Ibu sekalian, adalah masa sih kita sudah capek ya Bu ya, ikut perlombaan, bikin banner dan yang lainnya, masa habis untuk bikin tenda saja. Nah, itu insya Allah mungkin Bu Nurul ya minta di notulennya, di hasil dari Sapa Warga ini insya Allah menjadi catatan bagi kami, dan nanti kami akan sampaikan juga ke komisi terkait, yaitu komisi 2 ya, komisi 2 nanti insya Allah ketika pembahasan bersama Disdak Koperin akan kita sampaikan. Termasuk saya juga akan menyampaikan secara khusus lah ya kepada dinas terkait. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ini langsung lanjut berdiskusi atau langsung gimana? aja. Oke. Ini pertanyaan kedua nih, Ibu. Ini status gazebo Haryono ya tadi. Gazebo Haryononya itu memang dihibahkan atau seperti apa nanti, karena nanti ini karena Ibu tadi kan berpikir gimana bikin pagernya, gimana bikin pegangan ya, pagar yang jembatan dan yang lainnya, karena nanti APBD kita akan bicara ke sana. Kalau harus tahu status tanahnya ini, apakah ini dihibahkan, diserahkan ke RW nggak masalah, diserahkan ke kelurahan nggak masalah, atau diserahkan ke pemerintah kota nggak jadi masalah. Nah, nanti itu akan berhubungan erat dengan bantuan-bantuan dari pemerintah kota, provinsi ataupun pusat. Mungkin itu aja dulu Bu, status lahannya ini seperti apa. Makasih. Baik, mengenai status lahan ini murni hibah. Jadi suratnya ada di Pak RW. Dari keluarga Pak Haryono ya, beserta Pak Haryono dan putra-putranya serta istrinya, supaya di kemudian hari tidak ada sengketa. Nah, ini insya Allah kami juga akan mengurus Pak untuk tanah ini, jadi supaya aman, karena ke depan seandainya ada program PNPM yang untuk fisik dananya, kita akan membuat kantor Pak di sebelah sana, di atas komunal ini, disambungkan dari kamar mandi ke sebelah sana, jadi ada kantor. Nah ini kita mau mengurus itu. Kemarin sempat berpikir ada dari provider entah XL, entah apa, mau nyewa Pak di sini untuk tower. Tadinya Pak RW ya, Pak RT berpikir kenapa enggak, kita kan butuh biaya untuk menyelesaikan ini. Tapi berpikir ulang karena ini status tanah, jadi mau dibereskan dulu. Insya Allah nanti kapan-kapan barangkali Pak RW nanti bisa menghadap ke Bapak, bisa mengkomunikasikan sejauh mana untuk pengurusan status tanah ini.
Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan ke depan program PNPM nggak padat karya deh Pak. Karena punten ya Pak ya, kita seneng nih sapu-sapu dikasih uang lelah. Tapi tidak mendidik masyarakat Pak. Karena mereka jadi sekarang kalau gotong royong kan, ayah amplopnya tuh Bu, kan gitu. Gitu Pak, jadi mendingan dana yang bisa, mendingan dana untuk kita manfaatkan fisik Pak. Gitu ceritanya Pak. Oke, itu aja. Siap, terima kasih penjelasannya. Jadi begini Bu Sekretaris, ketika kita sudah tahu ya status tanahnya seperti apa, contoh tadi hibah ke RW ya, hibah ke RW artinya memang ini milik pemerintahan ya, walaupun tingkat RW tingkat terkecil ya, tingkat RW itu bisa Bu, artinya APBD Kota Cimahi itu kebetulan saya di Kota Cimahi ada sedikit ya kebijakan anggaran di sana, itu bisa dialokasikan untuk membantu pembangunan ataupun perbaikan, renovasi dan yang lainnya yang ada di saung gazebo ini ya. Kalau mungkin masih pribadi Bu, mungkin kita juga agak kesulitan. Ada sih skema lain tapi agak sulit. Tetapi kalau itu memang milik RW sudah dihibahkan ya, tinggal nanti status hibahnya itu diurus Bu. Kalau memang sudah ada bagus ya, kalau belum mungkin secepatnya diurus biar nanti penganggarannya bisa melalui pemerintah Kota Cimahi. Terus ini luasnya Bu, berapa? Nanti keseluruhan atau gazebo-nya ini saja yang dihibahkan? Mohon maaf nih. Keseluruhannya Pak. Tapi izin saya lupa ya. Catatan keseluruhannya ini luasnya berapa? Nanti mungkin bisa menyusul keterangannya. Kemudian sumber air yang bisa dipakai di berapa Pak? Oh 300 meter ya. Nah kamar mandi ini airnya kita dapat bantuan dari Pak Haji Sukamto Pak. Memang kita pakai selang ya, ada selang. Jadi barangkali Pak, ayah pamundut di Pak RW, bisa enggak kita dibantu sumber air Pak di sini? Karena ngebor atau apalah bagaimana lah ya, yang penting ada sumber air karena kita nggak mungkin narik selang terus Pak. Kadang-kadang kalau lagi airnya kecil dari Pak Kamto nggak bisa masuk ke sini ya Pak Nana. Iya. Nah Pak Nana, Pak Ketua RT 4 ini kebetulan bertugas menjaga sekolah SD Cipageran sini Pak. Iya, jadi Pak Nana nih lebih tahu juga nih mengenai keadaan gazebo. Termasuk ini Pak, yang baru dibetulkan, tadinya ambrol ini Pak. Iya, tempo hari ambrol Pak. Menimpa saluran komunal kita Pak, berapa meter perbaikan. Kemudian saya informasikan bahwa kecebong juga masuk ke sini Pak. Alhamdulillah membantu ini. Tapi memang kita harus terus mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Karena ceritanya gimana, ada kasur Pak yang lewat. Bahkan ada lemari Pak di sungai. Ada guling. Nah iya. Jadi Pak mungkin banyak sekali PR di RW 5. Izin ini Bu Iin rumahnya pinggir sungai Pak, di RT 2. Ini memang sungai itu tadinya lebar Pak, tapi akhirnya menyempit. Ini kan pabrik Bima Pak, Panji Bima. Kita berbatasan. Ya berbatasan. Ini tadinya lebar, tapi sekarang menyempit Pak. Duka teuing atuh pas sungai naon itu. Oh Balumbang. Balumbang katanya Pak. Iya, izin saya nggak hafal Pak nama sungai. Nah, di dekat rumah Teh Iin ini dari RT 2 Jalan Dayang Sumbi Dalam 1 kalau nggak salah, itu ada gorong-gorong besar Pak. Itu diameternya cukup besar. Jadi kalau curah hujan besar, airnya itu menyembur ke tembok, ke tempat produksi Pak. Jadi itu ya memang di pinggir sempadan sekali memang ya. Nah jadi kami juga ada kesulitan itu Pak, karena kumaha ieu carana, karena besar sekali Pak gorong-gorong
Wah, diameter berapa ya? Berapa meter lah ya? 3 meter kali ya? 1,5 meter. Iya. Saya pernah menyaksikan ketika hujan besar, Pak. Saya lihat, waduh Pak, bahaya sekali Pak. Itu airnya ini jebol. Iya, iya, iya Pak. Jadi punten pisan ini jadi melebar kemana-mana Pak, mengpeng. Karena Bapak punya kewenangan yang lebih. Atur nuhun. Siap. Ibu mungkin untuk Bu Titin tadi ya? Bu Yin. Minta fotonya aja lah ke sayain. Kirim ke Ibu boleh, ke Bu Nurul juga boleh. Foto rumahnya ya, yang langsung di videoin boleh dikirim aja. Langsung apa namanya dikirim. Nanti kita coba komunikasikan ke DPKP ya, DPKP. Ya, mungkin selanjutnya saya bertanya nih ke Ketua UKM atau UMKM Bu Sunai Bu? UMKM karena ada mikronya Pak. Mikronya ya, oke. Ibu di Kelurahan Cipageran Ibu, dari sekian RW itu apakah di seluruh RW-nya sudah ada kelompok UMKM-nya ini? Dan itu yang pertama. Yang kedua, ada berapa Bu jumlah UMKM yang ada di Kelurahan Cipageran? Monggo. Ya Pak, baik, terima kasih. Kalau jumlah UMKM di Kelurahan Cipageran, kebetulan kalau yang sudah masuk komunitas artinya sudah terdata itu kami sudah visit ya, artinya ada produk, ada betul-betul gitu ya. Jadi karena pada saat itu kita mau untuk sosialisasi NIB. Nah, dari 29 RW itu sebetulnya kami kan sudah membentuk koordinator juga, seperti tadi RW 5 Bu Epi. Tapi itu tuh gini Pak, kita belum mendata sepenuhnya karena memang permasalahannya begitu luas Cipageran ya Pak. Sampai pelosok-pelosok Cipageran itu 29 Pak. 29. Jadi 29 itu sangat banyak sekali untuk ukuran di Cimahi Pak, karena Cipageran itu ada berbukit-bukit wilayahnya tuh kan. Jadi mungkin kami juga belum maksimal mungkin untuk pendataan sebetulnya, karena itu terkendalanya dari mindset ketika kita datang ke UKM tersebut, buat apa sih, buat dana bantuan gitu ya. Jadi apa yang mereka ini kan asumsikan kalau tiap ada yang datang mendata, Ibu usahanya apa, misalnya begini-begini. Oh ini mau ada datang bantuan. Bukan itu Bu, tapi saya perlu data untuk apa ya, nanti kalau di statistik ataupun nanti di kelurahan itu ada data yang otentik. Tapi mereka ya begini aja, tapi tidak secara gamblang mereka menjelaskannya seperti itu. Itu salah satu kesulitannya. Kedua, memang kami hanya bisa mendata ataupun mereka yang hanya ada 325. Iya, se-Cipageran Pak, yang sudah masuk komunitas itu Pak. Jadi belum terdata semua. Memang kami juga bekerja sama dengan para koordinator itu untuk lebih mendata di tiap RW-nya itu. Jadi belum semua terdata sebetulnya. Seperti itu aja. Sementara Ibu, peran serta dari pemerintah dalam hal ini kelurahan sendiri atau kecamatan atau Disdak Koperin terhadap pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Cipageran sudah sejauh mana Bu? Mungkin bantuan atau apapun Bu, apapun itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Ya. Kalau kami biasanya kalau dari dinas itu alhamdulillah Pak, kalau mengenai fasilitasi untuk legalitas ya sekarang itu sudah gratis. Jadi sampai dari mulai kita harus mempunyai NIB, PIRT, halal juga haki sampai situ. Tapi mungkin tidak semuanya kebagian untuk halal dan haki, nanti mungkin nanti akan bergantian nanti sehubungan mungkin dari anggaran mereka juga kan terbatas seperti itu. Hanya ada biaya nggak Bu? Puntennya lah. Ada biaya nggak ngurus gratis tadi? Iya, seperti gratis. Apa tadi? PIRT gratis juga? Gratis juga. Semuanya gratis. Kalau misalnya untuk haki itu kan ada biaya 500 ya. Itu reimburse Pak, karena memang untuk pengurusan haki itu lama Pak.
Jadi beberapa tahun kan baru kita dari UKM. Dari UKM ada bayar dulu ke nanti Kemenkumham ke sana Pak, ke Jalan Jakarta. Nanti ada itu kan ada nota di sana baru diganti karena yang mengganti siapa? Yang mengganti Pemkot. Oh iya, berarti pemerintah kota ya. direimbursnya ya. Pemkot Cimahi nanti diganti seperti itu. Kalau halal sudah ada sekarang yang self declare itu gratis, kecuali kalau yang iya. Sekarang dari BPOM juga kan, dari MUI ya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami dari legalitas sudah semuanya difasilitasi. Hanya mungkin yang satu hal lagi Pak, kendalanya memang di kita itu kebetulan masalahnya pemasaran aja Pak. Pemasaran di mana kami sebetulnya sih sudah diarahkan ya, pemasaran itu seperti misalnya harus ini juga ada pelatihannya untuk digitalisasi, untuk membuat website, juga dihubungkan dengan kemitraan atau kerjasama dengan toko retail. Itu sudah seperti itu. Hanya memang sih kalau di retail itu kendalanya ya benar-benar kalau misalnya itu pojok UKM gitu ya misalnya, itu benar-benar kita ditaruhnya di pojok Pak. Jadi benar, namanya memang betul pojok UKM, jadi punya kita itu semua di pojok, benar-benar mojok aja, jadi tidak terlihat gitu ya. Nah, satu hal lagi memang dari segi pembayarannya juga. Nah itu, terus itu mungkin untuk segi yang memang sudah berkemasan bagus ya, artinya barang yang tahan lama. Nah untuk yang kue basah itu mohon untuk diinikan juga dalam catatan kami sudah berusaha untuk menawarkan kue basah itu ke Prima Rasa, terus Kartika Sari, tapi jawaban yang kami selalu terima adalah mohon maaf barang tersebut sudah ada. Sedangkan kami juga diberitahu oleh dinas bahwa untuk tempat usaha 10%-nya itu wajib untuk menyertakan produk lokal. Tapi tidak ada, mungkin ini sekedar mungkin mengingatkan saja, mungkin dari PP ataupun dari apa Pak, untuk yang mau membangun membuat toko seperti itu, tolong itu di garis bawahi banget ketika produk lokalnya tidak ada. Jadi seperti teman-teman saya yang punya dia produk kue basah, misalnya di frozen food memang itu juga harus ada MD ya. Tapi produk-produk Cimahi atau diprioritaskan lah ya, yang 10% itu mungkin disediakan rak ataupun tempat untuk produk-produk lokal gitu. Jadi misalnya ditulis aja di situ produk lokal Cimahi. Jadi kami cukup berbangga lah dengan adanya misalnya sudah di-display ataupun disertakan di sana juga. Jadi kalaupun misalnya di Alfamart atau Indomart itu tentunya kan melalui kurasi ya. Nah itu juga sudah ada nih di kita juga di Cipageran ada Dapisari, itu juga ya Cuanki Sultan juga ada, sudah masuk Pak, itu ada ownernya. Itu kopi Pak, kopi Dapisari sudah, dan ya sudah ada yang sudah ekspor juga. Jadi intinya apa, jadi kita itu harus menjadi tuan rumah di tempat sendiri sepertinya. Jadi sebetulnya saya sudah tanyakan ke Disdakoperin apakah peraturan mengenai mereka mau buka tempat di sini dengan suatu perjanjian yang ditekankan bahwa produk lokal harus disertakan gitu. Pokoknya ada, tidak mau tidak, pokoknya ada, disediakan tempat. Toh cuman begitu kami pun dari UKM misalnya kesulitan tentang rak aja ya, pokoknya asal dibolehkan aja, kita kan bisa udunan kalau misalnya mereka pengadaan rak atau apa-apanya misalnya bisa udunan. Karena begini, tahun 2012 kita punya pusat oleh-oleh Cimahi. Itu dulu di Skopindag Tanpar yang itu dulu kita di Cimahi Mall Pak. Nah itu berjalan 3 tahun, kebetulan saya sebagai koordinatornya. Nah ketika misalnya itu ganti kepala dinas, tapi itu tidak dilanjut gitu. Padahal sayang itu adalah wadah untuk penjualan UKM, produk-produk UKM. Kami pada saat itu menjadi distributor ke retail semua, ke Transmart, Alfamart, Indomart dan yang lain sebagainya.
bukan Pak, kita di bawah dulu Pak. Ya, di lantai LG. Ya dulu, yang sekarang tuh udah kosong seperti itu. Pada saat itu 3 tahun itu kita disupport oleh Pemkot, tapi mungkin karena kebijakan atau pergantian kepala dinas itu tidak dilanjut. Tapi kami bersama teman-teman merasa pusat oleh-oleh Cimahi itu sangat bermanfaat bagi kami untuk penjualan. Kami teruskan dengan biaya sendiri Pak. Enggak Pak, ya di Cimahi Mall waktu itu kami hanya bertahan 1 tahun. 1 tahun karena pada saat itu sewa 80 juta setahun. Jadi kami tidak mampu, terus pindah ke Jalan Lurah. Terakhir ini pindah ke Jalan Ciawi Tali, baru 2 bulan ini kami berhenti karena sewa dinaikkan gitu Pak. Jadi kami sekarang beroperasi di rumah saya pribadi. Jadi kalau ada pesanan dari pusdik ataupun misalnya yang memesan yang sudah tahu itu jadi dari rumah saya Pak yang pusatnya sekarang. Nah untuk itu mungkin lahannya seluas ini Bu butuhnya? Enggak Pak. Lebih kecil? Lebih kecil. Kami nampung ya, lebih kecil bisa ya? Iya bisa Pak, karena itu mah berupa rak-rak untuk yang pouch ya. Nah kami mungkin pada saat tahun berapa ya, saya lupa lagi, 2015 ya kalau nggak salah, itu di DPRD itu ada kantin ataupun mereka yang nitip produk UKM di sana dan itu bisa support untuk tamu. Karena kami berharap ketika ada Grey di DPRD itu kan pusatnya tamu-tamu ke sana ya Pak, dan juga kalau orang yang memang mau berkepentingan ke sana jadi tujuan. Dan kami juga sering lihat ketika ada tamu, mereka setidaknya ketika males lah untuk kuriling gitu ya, jadi di situ aja belinya. Nah kami mungkin kepada Bapak mungkin boleh diizinkan kembali kami untuk buka di sana pusat oleh-oleh Cimahinya Pak. POOCI Pak, pusat oleh-oleh Cimahi. Nanti CI ya. Itu 2012 kami binaan Diskopindag Tanpar, pada saat itu masih disatukan dinasnya. Nah mungkin Bapak berkenan karena berharap kita secara online sudah Pak, mungkin semuanya. Terima kasih banget atas pembinaannya dalam segi digitalisasi ya. Tapi secara offline kita nggak ada Pak Grey yang memang dekat dengan pusat ya, dengan pusat kegiatan lah istilahnya seperti itu. Apalagi kan kalau ke DPRD itu kalau bis juga masuk, artinya semua kendaraan atau yang itu bisa masuk ke sana. Jadi kami pun berharap banget, mungkin kebetulan ini ada Bapak nih di situ bisa mungkin ditempatkan satu yang bekas aja, yang dulu gitu ya, bekasnya kantin ya Teh Herna ya. Ya Bu Ami. Jadi di situ kita mungkin tamu teh bukan hanya gini, karena di Cimahi mah seperti itu susah sekali. Cari lahannya susah Pak. Mungkin Bapak bisa untuk ini berkenan Pak. Nanti disampaikan kepada anggota yang lainnya untuk bisa ini. Ya, mungkin yang lainnya terima kasih banget nih ke kita semua. Mungkin Bapak curhatannya jadi kita kan ada program bela beli apa ya, dibela mah dibela Pak, tapi dibelinya enggak gitu. Dibelinya ya cuman pada ya UKM tertentu, seperti kalau misalnya kita juga UKM teh banyak, tapi pengadaan untuk makanan minuman ya kami sudah Bapak melalui katalog ya, katalog ke LPSE, tapi iraha gitu bagiannya teh acan wae gitu. Nah untuk itu mungkin kalau sudah terbentuk nanti kami di pusat oleh-oleh ataupun apa namanya, saya tidak ini, yang penting ada aja nanti. Itu mungkin bisa bergantian lah. Nah kita bikin katalog ini loh, yang ini mungkin untuk anggota dewan aja atau tamu aja, mungkin penyediaan mamin atau apa, saya kurang ini ya Pak, mangga. Mungkin seperti itu aja ya. Pak, nanti kepanjangan. Terima kasih. Nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau tadi saya melanjutkan bab ini. Kalau tadi itu hanya sebatas lingkungan Cipageran saja yang oleh pusat oleh Cimahi, itu ada sekota Cimahi Bu? Satu kota Cimahi Pak. Oke, clear. Ya. Jadi gini Bu, nggak apa-apa, nanti saya coba koordinasikan dengan Pak Sekwan terkait dengan yang dulu pernah di sana. Tapi pada dasarnya saya sepakat Bu bahwa pelaku UMKM yang ada di kota Cimahi memang harus diangkat. Ya minimal peran pemerintah kota itu ya bersama kita tentunya DPRD Kota Cimahi
seperti apa Bu? Kalau saya sepakat tadi, contoh ada program bela beli, terus ada pojok pojok UMKM, dan itu memang harus dimunculkan kembali, artinya harus mulai dibahas kembali, dimunculkan kembali, sehingga ini menjadi salah satu program yang memang harus diangkat oleh pemerintah kota kan gitu. Terkait dengan pengen di DPRD Kota Cimahi ada ruangan khusus, nanti coba saya koordinasikan dengan Pak Sekwan. Kalau ternyata memang ada ruangan yang memang tersedia dan bisa dipakai untuk UMKM ya monggo. Tapi kemarin yang bekasnya UMKM Bu Nurul, yang bekasnya UMKM dipakai podcast itu ya. Podcast nggak ada ruangan lain yang berapa meter persegi itu nggak ada ya di daerah sana. Paling kalau mau umpama ya paling seumpama tenda bukan tenda ya gerai ya booth bisa yang portable saja, maksudnya bikin di taman, sebenarnya taman aspirasi di sana, banyak tamu datang ke sana, itu yang paling memungkinkan. Paling itu nanti tinggal saya koordinasi dengan Pak Sekwan kan itu. Apalagi di situ kan dekat alun-alun ya, kalau warga yang berkunjung ke alun-alun Kota Cimahi itu tahu di situ ada pusat UMKM pusat oleh-oleh Kota Cimahi, mungkin bisa jadi ke sana. Tapi kedepannya Bu, nextnya ini masukan bagus ya Bu Nurul, nanti dicatat ya. Kebetulan tahun 2026 Mang Furi, ibu-ibu sekalian, DPRD Kota Cimahi itu akan renovasi gedung DPRD ya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Ya memang harus ada ruangan khusus untuk sentranya ya, untuk ya tempat pusat oleh-oleh Cimahi tadi Bu. Nanti kita coba ngasih masukan kepada disebutnya teh yang merancang bangunan teh Mang Puri, jurusan Mang Puri kan, arsitekturnya supaya ruang itu ada. Nanti kita diskusikan dengan Pak Sekretari. Tapi untuk saat ini karena ruangan yang warung ataupun kantin yang ada di DPRD itu sudah berubah menjadi tempat podcast Bu, salah satu media kita, sehingga mungkin tidak memungkinkan untuk di sana kembali. Yang paling memungkinkan ya portable aja, mungkin ada tenda dan yang lainnya, nanti mungkin kita atur tempatnya di mana kan gitu. Itu sangat bisa memungkinkan sebenarnya. Artinya ya DPRD harus berpihak kepada ya masyarakat, salah satunya pelaku UMKM yang ada di Kota Cimahi. Seperti itu kira-kira. Ada lagi masukan? Ya kalau tidak tenda Pak, mobil toko juga boleh. Punya mobil tokonya? Belum. Oh, belum. Kami pada saat itu diberikan triseda Pak, tapi sekarang itu sudah rusak ya Pak, nggak bisa dipakai lagi. Kalau mobil toko kan kita bisa mobile ya, artinya bisa berpindah-pindah tempat. Dan itu bisa misalnya nanti kalau di mobilnya mungkin itu kan bukan mungkin lagi kan ada DPR intinya loh ya, ada logo ininya bahwa ini adalah logo DPRD-nya. Iya, ada DPRD apa disebutnya? DPRD Care UKM gitu ya, misalnya Care UKM. Jadi DPRD Care UKM. Nanti kalau misalnya seperti itu, jadi kita dimanapun event kita bisa untuk ini. Jadi tidak ininya juga gitu. Kalau dari segi anggaran mungkin satu buah mobil sama dengan satu buah ruangan gitu ya Pak ya. Tapi itu mah ruangannya, maaf nih Pak, tapi ruangannya bisa kemana-mana gitu. Catat bisa aja Bu, mobil itu. Iya bisa untuk itu. Jadi kan nanti kalau misalnya taruhlah kalau kunjungan tamu misalnya kemana, ini loh peran serta dari DPR itu sebagai kepedulian terhadap kami gitu. Seperti itu Pak. Mohon maaf. Iya, masukan insya Allah masukan yang cukup bagus untuk saat ini alternatif ya ketika belum tersedia tempat kan gitu. Tapi nanti sambil didiskusikan Bu, maksudnya diskusi itu kalau ternyata karena kalaupun mobil itu memang harus dianggarkan dulu. Kebetulan untuk 2025 ini karena kita baru ketemu di sini juga belum bisa dianggarkan di murni ini. Yang penting mah terlaksana aja seperti itu. Jadi hanya dibela aja, dibelinya enggak. Oke, terima kasih Bu Ketua. Mungkin saya ke pelakunya langsung nih. Ada berapa yang di sini? Pelakunya langsung, pelaku usaha. Yang kopi, Ibu siapa Ibu? Yang kopi dulu. Dapi Sari, kopi. Ibu mungkin saya bertanya nih Bu.
kemampuan produksi nih Bu ya, kemampuan produksi dalam sehari atau seminggu lah, boleh terserah, nanti dijelaskan saja. Ini sebanyak apa produk kopi bubuk Robusta ini. Nah, terus pemasarannya Bu sudah kemana saja nih. Terus yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, bahan bakunya nih Bu. Nah, kopinya ini Ibu ngambil dari mana? Monggo Ibu, 3 pertanyaan saja. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna dari produsen dari Dapisari Kopi. Ya. Saya sekarang berdomisili di RW 15 gitu. Kalau asalnya di RW 5 di sini Pak. Cuman tahun kemarin pindah ke sana gitu. Untuk Dapisari Kopi sendiri ini kalau kapasitas sebenarnya dengan kekuatan mesin-mesin yang ada itu kita bisa jadi 1 ton per bulan kita bisa. 1 ton per bulan, iya. Untuk yang berjalan saat ini sekitar 500 sampai 600 Pak, 600 kilo. Karyawan ada? Karyawan dengan keluarga dan juga ada dengan orang sekitar cuma 5 orang. Iya, karena kopi simpel. Kebetulan saya terimanya sudah roasting sih Pak. Jadi sekarang saya tidak roasting sendiri, waktu itu emang roasting sendiri, cuman susutnya besar dan kualitas roasting mesin kami yang manual dengan mesin yang kita order dari mereka yang sudah ahli beda gitu hasil roasting. Iya. Jadi saya belinya sudah roasting, itu kayak produk kopinya yang dari Ciwidey Pak, Robusta Ciwidey. Jadi langsung penuh roasting langsung ya? Saya sudah roasting, jadi cuman grinding aja. Jadi saya datang, kita quality control, mana kopi yang kepake, yang masih utuh, mana yang sudah pecah-pecah, yang nggak kepake. Terus setelah itu kita tinggal grinding aja. Kalau pemasaran Bu, tadi pertanyaan kedua tadi produksi udah, terus pemasaran ya. Kalau pemasaran kebanyakan kita supply ke modern market ya Pak, kayak ke Jogja, Borma, Kunapo, iya ada. Cuman pembayaran mereka itu 30 hari, jadi kita diutang. 30 hari Bu? 30 hari. Mendingan daripada 3 bulan Bu ya. Cuman alhamdulillahnya kita putus Pak, jadi sebulan kita kontrak, bukan konsinyasi sistemnya, kita jual putus. Jual putus ya? Jual putus, enak. jadi 1 bulan kita Harus udah bayar, langsung, habis iya nggak dibayar, habis tidak habis. Ada masalah sedikit, mungkin sebagian teman-teman juga ngerasakan, kalau masuk ke mereka, ke modern market, mau tidak mau kita tuh harus membayar listing fee Pak. Jadi itu tuh listing fee. Iya, mungkin dijembatani oleh dinas, iya. Pernah beberapa kali ada yang kurasi, tapi akhirnya banyak yang tidak masuk. Karena mungkin dari pihak dinas, maaf ya, kita tidak membayar ya Pak ya, ada kemitraan. Ada beberapa yang masuk, tapi mereka tidak stabil. Akhirnya sudah beberapa bulan berjalan, ada juga yang masih, ada juga yang tereliminasi sedikit demi sedikit. Saya kebetulan bicara dengan MD yang dari Borma langsung nih ya, Pak Sugeng. Pak, kenapa? Kalau dari dinas teman-teman susah masuk, kalaupun masuk juga akhirnya lama-lama tergerus. Mereka bilang begini, Bu, kami hanya karyawan. Ada peraturan perusahaan yang tidak bisa kami juga tolak. Saya sudah ajukan ke pimpinan, mangga kalau mau mungkin bisa 50%-nya berbayar. Karena kalau sama sekali tidak berbayar, kami juga butuh biaya operasional. Jadi untuk rak segala macam, kayak saya ke Jogja, waktu kemarin udah lama sih ya, bayar juga. Walaupun 50%, ke Borma juga seperti itu, ya saya berani cuma 50%. Tapi alhamdulillah dengan sistem itu, care-nya mereka lebih ke perusahaan, ke produk kita lebih ini ya, lebih bagus. Dan Bu, kita 3 bulan pertama konsi ya, tapi kalau produk jalan, oke, kita putus. Alhamdulillah sih, sekarang sudah putus. Sudah berapa lama Bu masuk ke modern market tadi? Kalau ke Jogja kita sudah hampir 6 tahun lebih. Kalau ke Borma baru mau 3 tahun. Tuh. Jadi bukannya saya pilih pasar, kalau konsinyasi saya rada ngeri ya Pak, soalnya balik ke kita yang rugi. Jadi tidak banyak, tadi kita hanya yang itu aja dulu, pilihnya yang putus aja dulu. Ya, memang harus seperti itu Bu. Kalau konsinyasi kasihan nanti ya, yang nggak laku dibalikin semua kan repot. Tapi selama ini dengan konsep putus tadi lancar. Alhamdulillah lancar. Cuman agak kesulitannya kalau
Mereka kan 2 minggu sekali udah open PO ya Pak. Oh. Sedangkan mereka bayarnya sebulan. Iya. Nah kadang-kadang agak kesulitannya Dan kita di berarti situ. Gantung 2 faktur. 2 Iya. ya, betul. Dan lagian kita harus ngejarnya 1 bulan tuh dari tanggal kita kontrak, bukan dari tanggal kita kirim. Jadi kita kirim sekarang, kalau kita telat untuk kontrabon, tukar faktur, Iya. lambat juga bayar. Jadi harus lebih Dari cepat. kontrabonnya Iya. ya, pembayarannya ya. Iya, itu Bukan aja. pengiriman. Bukan dari pengiriman. Dari pengiriman ke kontrabon berapa lama, Bu? Kalau saya biasanya 2 hari, Oh, 2 usahakan hari. 2 hari, biar cepat masuknya uang lagi. Iya, betul. Iya. betul. Siap. Itu aja mungkin Pak. Ya, Iya, semoga kasih. dilancarkan. Amin, amin. Ya, terima alhamdulillah kasih. Bu Erna nggak curhat nih, berarti kan aman sayanya kan gitu Ada loh. curhat sedikit. Ayo, kan dipajak jadi curhat nih. Ya curhat, mudah-mudahan nanti untuk yang lainnya ataupun nanti untuk yang benar-benar biaya untuk UMKM tuh free aja gitu. Jadi Iya. ada itu ada dari mereka tuh nggak usah 50%. Jadi teman-teman bisa juga gampang gitu. Iya. Seperti itu. Oke, Bu Nurul dicatat ya, mungkin nanti bisa kita kasih masukan ke Bapemperda kita Bu supaya untuk perlindungan UMKM ini masuk ke dalam perda kita lah. Jadi artinya produk UMKM Kota Cimahi itu harus dilindungi, harus dibela dan yang lainnya. Nanti insya Allah ini menjadi bahan kami untuk bisa dijadikan sebuah aturan lah. Jadi nanti siapapun yang pengen bisnis di Cimahi, Modern Market dan yang lainnya itu harus ada pojok UMKM, terus tadi maaf ya, gratisnya dan yang lainnya kira-kira seperti apa. Nanti kita kan Siap. ada naskah akademiknya, nanti akan dikaji semuanya. Kalau itu memungkinkan itu sangat bisa sekali untuk dilakukan, Iya, betul. Bu Erna. Ya, Insya terima Allah. kasih Pak. Makasih ya, Bu Erna. Assalamualaikum. Selanjutnya Ibu siapa tadi Bu? Iin tadi produksi apa? Yiin apa In? Iin. Produksi apa Bu? Yang apa Ibu? Ini. Oh ya, yang Kak Jojo. Ini sampai jam berapa Om? Bebas oh ya. Ini harus disapa semua nih. Kak Jojo ini cireng ya? Itu keripik basreng Pak. Oh basreng. Ya, mungkin sebetulnya produk yang kita buatnya pertama yang di UMKM itu bakso aci. Oh bakso aci. Kalau di siap Ibu. Dicoba. Kalau Dicoba, usaha Bu, ya. dari mangga cuma lada. Lada nggak apa-apa. Lada. Ibu saya nanya dulu. Ya. Ibu selain ini produknya ada berapa jenis Ibu? Yang kedua tadi sama kemampuan produksi Ibu seperti apa? Yang ketiga sudah masuk kemana aja nih Kak Jojo ini? Makasih. Saya coba Bu ya. Mangga. Ikhlas Bu ya. Mangga. Oh ya. Ikhlas. Nanti kalau Cuma ini yang sempolnya tadi lupa dibawa ke buru. iya nggak apa-apa. Mungkin disampaikan aja produk apa saja. Kalau usaha mulai dari tahun 2000 usaha mulai dari gerobakan, sekarang juga masih gerobakan, yang gerobakan di jalan-jalan di pinggir di klinik Dr. Nur sama SMKTI itu jualannya cireng isi sama lumpia basah. Enggak, biasa yang jajanan biasa ya. Kalau ini karena kemarin kita tahun pas sebelum Covid ya Bu ya, mulai ada yang minta bakso aci, terus ada juga yang pas kebetulan itu minta legalitas PIRT, kebetulan kan kita nggak ngerti, terus dibimbing sama Bu Teti dan lanjut sampai sekarang yang sekarang di bawah itu kan kemasan yang ini basreng, keripik basreng, alhamdulillah udah masuk di Bolukuku Siliwangi. Udah ada ya yang ini beberapa outlet lah di situ udah diisi. Nggak tahu mereka di bawahnya, pokoknya kodenya ada, jadi udah di luar Cimahi juga ya. Jadi udah ada 30 outlet Bolukuku Siliwangi dititipin, udah jual putus juga. Belum, tadinya pengen juga gitu kan, kemarin teh komunitas di Cimahi Mart ada kurasi tapi udah nggak keburu ikutnya. Jadi ya malah orang lain yang minta barang kita, kalau di sini malah kurasinya ada hese. Ya gitu. Kemampuan produksi emang belum banyak sih Pak. Ini bakso aci yang dipusat oleh Bu Rudi sekarang mulai ditarik soalnya belum BPOM. Kemarin kan udah 3 tahun
3 tahun jalan. Cuma kendalanya kita kan ditaruh masih di freezer. Terus kata mereka yang produk yang ada di freezer harus ada MD-nya. Jadi kepaksa sekarang ditarik. Nah sekarang paling kita ngajukan yang ini biar bisa ke pusat oleh-oleh Bu Rudi juga gitu. Ya masih. Kalau sempol mah ini baru sih Pak, legalitas juga sempol ayam. Oh, tahu. Olahan daging ayam. Enggak, emang udah ada. Kita mah produksi ikut pasar sih Pak. Iya, alhamdulillah kalau ini di Pasar Awi udah ada Pak, di Ekowisata Cimenteng. Ini juga kita jualan. Ya itu. Ya kanji terigu juga. Olahan daging ayam sama tapioka ya. Siap. Ini digoreng. Digoreng Pak. Nanti bisa dicoba di rumah. Tadi kebetulan. Gak apa-apa, aman Bu. Aman. Terus tadi itu kan udah masuk untuk di Cimahi nih Bu, kan kewenangan kita kan ada di Cimahi nih. Ya. Di Cimahi yang yang prospek ya untuk produk Ibu masuk tuh kira-kira di apa itu? Maksudnya contoh ada kurma tadi kan. Terus ada apa yang di Cibapat? Cimart. Oh Jogja. Superindo kan gitu. Gimana itu? Ada kesulitan? Gimana? Belum sih, emang belum nyoba juga ke sana, ikutan kurasi juga, apalagi yang kalau gede-gede gitu belum berani. Cuma kemarin bisa masuk ke Bolukukus Siliwangi, ownernya yang nge-DM lewat IG. Jadi dia minta dulu konsinyasi, minta dulu sampel. Hari ini masih konsinyasi. Udah jual putus. Udah 3 kali pengiriman. Alhamdulillah. Maksudnya berapa banyak pengiriman? Pertama 150 dalam sebulan. Ya. Kedua berapa ya? Udah kemarin terakhir 115 kemarin waktu minggu ini pengiriman. Adalah lebih 500 per bulan. Ya. Alhamdulillah itu. Dijual berapa segini Bu? Kalau saya ke sana sih murah. Ya. Konsumen langsung? Konsumen 17.000. Sama. Ya. Bolukus ke konsumen 17.000. Mereka nggak tahu ya, nggak ngasih harga retailnya. Soalnya belum cek juga kan, soalnya jauh-jauh itunya. Ada pusatnya kan di Bogor. Oh iya. Di Bogor. Jadi mereka titip-titipnya nggak tahu, pokoknya ada kode-kodenya, tapi kita belum ngerti itu buat dari. Ini dari mana munculnya Bu, kalau boleh tahu? Kalau dulu sih brand kita waktu ikutan apresiasi kreasi Indonesia Sandiaga Uno itu Pire Cilok namanya. Cuma kita dapat masukan dari Rekmarindo itu, kata itu susah disebut. Emang bagus tapi susah disebut. Jadi digantilah Kak Jojo Snack Cimahi. Ya filosofinya sih pengen terkenal gitu. Kak Jojo itu nggak ada artinya? Kalau di kita ada. Apa? Kak Jojo tuh terkenal. Terkenal. Ya. Bahasa apa Man? Sunda, betul. Kak Sunda. Jojo, betul. Makanya saya nanya. Kak Jojo tenar gitu. Famous. Kak Koncara kayak gitu. Jadi harapannya gitu sih. Oh, Sajojo. Kaconcaran. Top. Berarti yang diandalkan ini Bu ya, Kak Jojo ini atau ini juga? Semua sih diandalkan, soalnya ini juga alhamdulillah Pak, sekarang lagi lumayan. Lagi tren juga, pemasarannya juga lumayan. Cuma kalau ini kayak cilor itu bukan, beda lagi. Beda sih. Kalau ini lebih ke ayam. Ya, telur, betul. Ya, emang pakai telur juga. Modelnya mirip Bu, ya. Ini ya cilor juga ya. Kayak bakso goreng, kayak otak-otak kalau orang bilang gitu. Cuman ayam ya. Kayak gitu. Ini belum berani masuk frozen food juga karena legalitas juga sih masalahnya. Legalitas apanya Bu tadi? MD ya, BPOM. BPOM-nya sama kalau halal lagi di itu baru bikin dulu haki dari paguyuban, dibikinkan dulu haki. Kalau
halal nanti habis haki beres mungkin nanti halal diajukan. Cekap Bu. Cekap. Oke, Mangga. makasih. Selanjutnya ada berapa sih ini? Tingkatan yang atas itu banyak, ambilnya dua-dua langsung aja. Hah? Berapa lagi? Oh ya, toge belakangan Mas ya. Nah, mangga Ibu, Ibu siapa Bu? Assalamualaikum, saya Ibu Sri Endang ya dari RT 04. Kebetulan saya produksi itu Pak lumpia roll, tapi itu mah baru. Yang mana nih? Itu yang di Baki. Ini. Ya. Oh, mohon. Mangga Bu. Pertanyaannya sama Bu ya. Iya. Kekuatan produksi Ibu segimana dan sudah masuk kemana aja nih Bu? Gini, itu mah produksinya belum lama ya, baru 1 tahun. Dikirimnya juga belum banyak ke toko-toko, paling ke warung-warung yang dekat aja. Oh ya. Oke. Dititip jual ya. Oh, ke warung-warung masih. Ya. Kalau di minimarket modern Enggak, belum ya. Belum sebab itu belum punya haki. Jadi Hakinya namanya halalnya belum. sudah ini ya. Kalau halal udah. Tapi hakinya belum karena prabayar kan. Iya, Ya harus bayar. Jadi belum bikin haki. Iya. Ibu Ketua punten, kalau haki itu difasilitasi enggak atau bayar sendiri? Ada syarat-syarat tertentu ya? Oh, bergiliran. Iya. Ada kuotanya. Karena kan saking banyaknya Bu ya UMKM di Cimahi. Oke. Oh, iya. Iya, betul. Siap. MD-nya. Oke. Lanjut Ibu, makasih Bu Ketua. Mangga lanjut Bu. Pemasarannya tadi mana aja Bu? Di warung-warung masih Di warung-warung. Ya, di warung-warung dititip-titipin. Sehari Pasar gitu. mohon. Ya. Pasar sekota Cimahi udah masuk pasar semua. atas saya. Pasar ya. atas. Enggak seluruh pasar di Cimahi enggak, baru ke pasar atas Pasar aja. atas. Ya. Yang jualan Dititip atau punya jonggo sendiri? titip Ya. titip. Oke. Di toko kue. Toko kue ya. Ya, di toko kue di pasar atas. Nih saya nanya Bu Ketua dulu, makasih bentar Bu. Bu Ketua, di pasar atas kan lagi apa ya, semacam lagi dibuka kios tuh Ya, di sama atas. pasar Cimindi. Ya, pasar Cimindi. Apakah nggak tertarik nih pelaku UMKM untuk bisa punya nih, artinya punya jonggo di sana dan yang lainnya. Nanti saya nyambung lagi gitu. Ini nyela saja nanti ke Ibu lagi. Mangga Ibu, ini aja ngomong ingat takutnya lupa. Tertarik enggak untuk pasar atas sama pasar Cimindi? Mangga. Iya Pak, untuk yang pasar atas kebetulan itu ada di IKM Pak, industri kecil menengah ya. Jadi artinya itu yang minimal sudah produksinya sudah di atas yang memang ditentukan, artinya juga mereka sudah punya karyawan yang memang lebih dari 2. Berharap ketika itu difasilitasi itu tidak ada alasan, tidak ada yang jaga gitu. Jadi karena itu juga sudah rutin dan kebetulan saya juga ada itu ya ada terfasilitasi kios di situ. Hanya mungkin nanti itu tuh baru ada 22 kios yang tersedia. Jadi belum semuanya dan nanti insya Allah tanggal 17 itu kita kan akan buka ya Pak. Ya, maksud saya 1 kios atau 2 kios digabung Ibu, tapi nanti diisi oleh produk-produk UMKM yang ada di Kota Cimahi. Artinya kayak tadi, kayak pusat oleh-oleh Ya. Cimahi, tetapi Ya. bukan milik perorangan. Si A dapat 1, si B dapat 1 nggak akan cukup. Tapi umpama nih beberapa kios dijadiin satu kios atau 2 kios diblong jadi 1, tetapi menampung beberapa UKM sehingga dipasarkan di sana. Itu memungkinkan nggak, seperti tertarik nggak? Itu mungkin Pak, karena saya juga udah daftar dan Iya. daftarnya itu atas nama Poci dan Pritsi. Jadi saya juga nanti akan ke teman-teman
Yang mau nitip mangga silakan di rak. Bu Erna juga dapat. Poci itu apa Bu? Atas nama Poci. Poci itu pusat oleh-oleh Cimahi Pak. Yang tadi. Iya. Itu organisasi ya? Atas nama organisasi. Komunitas ya. Udah, Poci keren, seperti bagus. itu. Ya. Jadi di sana juga sebetulnya udah ada Grey UMKM ya. Grey IKM. Tapi Grey-nya IKM bukan UMKM. Oh, bukan Kalau UMKM. Poci UKM sama IKM bergabung semua. Poci itu bergabung IKM sama UMKM. UMKM bergabung. Ya, di sana sudah ada Grey IKM. Jadi hanya untuk terpisah IKM. dari Poci tadi. Ada, iya, terpisah. Jadi saya juga mempersilahkan nanti ke teman-teman yang mau nitip ya, termasuk Teh Erna ya. Nanti yang mau nitip mangga, karena konsep kami seperti itu, jadi mempunyai benefit untuk kemajuan bersama. Betul, seperti betul, itu. Sepakat. Ya, saling bantu. Ya Bu, tadi Ibu siapa Bu? Lupa lagi. Bu Sri tadi ya, ini ada peluang sebenarnya Bu, mungkin bisa kolaborasi, kerjasama, komunikasi dengan Ibu Ketua ini, sehingga nggak hanya di warung-warung lagi Bu, siapa tahu memang di sana ada prospek yang bagus, tinggal ngobrol saja, dikomunikasikan aja. Nah, tadi kenapa saya nanya Ibu Ketua tadi, ya kalau ternyata alhamdulillah Kang Bubun sudah ada dan sudah progresnya sudah menuju ke sana. Mungkin tadi pertanyaan saya kalau belum mungkin bisa kita bantu gitu Bu. Kalau belum, karena penganggaran kemarin ya saya termasuk orang yang konsentrasi menyorotin itu, masih harus pasar atas itu harus dihidupkan kembali, sehingga memang anggaran itu harus berpihak ke sana Bu. Kemarin makanya kita coba arahkan termasuk pasar Cimindi, makanya saya nanya di pasar Cimindi. Tapi Allah alam rencana pasar Cimindi itu mau produk yang kain semacam itu di atas tekstil. Jadi produk-produk yang ada di sekitar sana kan banyak perusahaan tekstil Bu ya, kain dan yang lainnya, garment dan yang lainnya, sehingga akan menuju ke sana katanya. Tetapi kalau peluangnya di pasar atas cukup bagus dan sudah ada, ya mungkin saran saya Bu, mungkin bagi teman-teman komunitas yang ingin menitipkan produknya ya mungkin diakomodir seperti itu Bu. Mungkin dengan syarat tertentu tuh, mungkin ketentuan dari organisasi lah. Atau diterima semua atau ada syarat tertentu Bu? Mungkin saya nanya Bu Ketua dulu nih. Boleh Pak. Kalau jadi anggota pusat oleh-oleh Cimahi itu nggak ada pembayaran apapun Pak. Jadi pokoknya mereka punya produk, satu hal yang belum punya label, misalnya yang belum bagus seperti ini ya, pouch atau apa-apa, kami sama teman-teman semua menyarankan untuk misalnya ini loh desain labelnya begini ya, atau mereknya yang sudah ada jangan deh, sebaiknya ganti seperti itu. Karena kami dari tahun 2012 sampai 2015 itu kita menjadi pemasok ke pasar retail semua. Jadi Transmart, Alfamart, Indomart. Dulu Indomart 35 Indomart, Alfamart itu ada 28 di Cimahi. Mohon Bandung Raya atau Cimahi? Di Bandung Raya. Bandung Raya. Iya. Jadi kita sampai kue basah dulu jadi pemasok. Nah, karena adanya beberapa komunitas aja yang lahir gitu ya, yang ini kemudian mungkin kami tidak untuk memaksa harus di Poci terus, tapi ketika mereka sudah maju atau apa silakan untuk tidak bergabung. Jadi memang yang dari startup juga seperti itu. Yeah. Tapi kalau yang untuk produk yang beku, kami karena pada saat itu kesulitannya sampai sekarang itu sama yang freezer ya. Yeah, freezer. Jadi belum ada yang produk-produk seperti yang frozen, tapi sudah ada banyak yang minta. Makanya kami juga pada saat itu mengikuti pelatihan tentang bagaimana sih untuk perolehan MD dan yang lain-lain. Jadi tahu gitu seperti itu. Jadi memang sekarang lagi menjamur kan produk-produk frozen ya, rumah beku. Nah kesulitannya di MD aja Pak. Iya. Karena MD itu ada laboratorium dan yang lain-lain, karena paling murah itu kalau ngurusin MD itu ada di 15 juta. Mohon. Jadi memang lumayan itu juga biaya, ya berat untuk teman-teman UMKM ya. Itu aja, Pak. Oke, makasih Bu Ketua. Jadi gitu ya Bu Sri tadi ya Bu Sri ya. Mungkin nanti bisa komunikasi dengan Ibu Ketua untuk apa ya, koordinasi terkait dengan pemasarannya. Sebulan Ibu, nih saya nanya nih terakhir ya sebelum ke yang lainnya Ibu ya. Sebulan itu mampu menjual berapa atau berapa pieces Bu sebulan?
500 kemasan 1 bulan. Oh enggak konsinyasi, belum beli putus belum. Oh, iya. Kalau ini awetnya kemampuannya berapa lama? 4 bulan. Oh, 4 bulan masih aman lah ya. Oke. Ibu belajar ke Bu Erna sama Ibu siapa tadi yang putus, Bu Iin. Beliau sudah jago tuh ya bab marketingnya. Jadi bar marketnya. Jadi awalnya konsinyasi nggak apa-apa, kalau kelihatan lancar nego pelan-pelan, Bu bisa nggak beli putus gitu maksudnya. Ya gitu Bu Sri ya. Oke, selanjutnya makasih Bu Sri ya. Selanjutnya siapa nih? Oh iya, Ibu Evi namanya, Bu Evi ya. Monggo Bu, nanti setelah Ibu Evi baru Bos Toge ya. Yang terakhir kalinya laki-laki. Oke Bu Evi, cuanki saja atau ada produk lain, dan kemampuan per bulan produksi atau per hari boleh berapa banyak, dan saat ini sudah dipasarkan ke mana saja? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi. Waalaikumsalam. Produksinya cuanki, brandnya dengan brand Cuanki Sultan, Pak. Ada contohnya nggak di sini? Kebetulan sudah habis ya? Ini kan dadakan dan habis juga. Oh. Kita lagi renov ruang produksi, jadi yang produksinya diliburkan dulu. Oke, gitu. mangga. Jadi, lanjut Bu, lanjut. Seperti ini boleh pinjam? Saya itu. Boleh. Bu Nurul dibantu. Mangga Bu, lanjut.